mantan Menteri Olahraga di Bang Abdul Ghafur. Ketemu saya, Bung Anies, terima kasih Bung Anies. Saya setiap tahun itu ingin menabung 8 juta karena PBB di rumah saya itu 100 juta. 100 juta nggak sanggup. Dan ketika dia beli rumah itu tahun 80-an itu bukan di mana-mana. Sama komplek pegawai Kelapa Gading. Dulunya waktu mereka beli tahun 80-an di tempat jin buang anak. Di tempat itu rawa. Sekarang Kelapa Gading luar biasa. Tidak sanggup lagi bayar. Apa yang terjadi? Satu-satu mereka jual rumahnya, satu-satu mereka lepas rumahnya. Ini kejadian. Saya katakan PBB tidak pernah ada di dalam top list isu yang dianggap penting di Jakarta. Nggak akan. Selalu dibilangnya kemacetan, selalu dibilangnya tentang macet. Nggak ada itu namanya PBB menjadi masalah. Kenyataannya rumah tangga kita menghadapi itu semua. Dan apa yang kita ambil kebijakannya mulai sekarang? Semua rumah yang nilainya di bawah 2 miliar maka dia 0 PBB-nya. Dan itu artinya, 0 itu artinya apa sekalian? Itu artinya 85% rumah di Jakarta tidak bayar PBB. 85% rumah di Jakarta tidak bayar PBB. Semua sekolah, semua universitas di Jakarta 0 PBB-nya. Semuanya. Semua rumah sakit 0 PBB-nya. Guru tidak kena PBB. Lalu sekalian, kota kita, ibu kota kita tidak boleh menjadi kota yang justru menekan kepada mereka yang sedang berikhtiar untuk memajukan bangsa. Semua yang namanya lembaga pendidikan itu memajukan bangsa, bukan? Nggak ada swasta, nggak ada pemerintah, semuanya memajukan. Masa nggak dibedakan? Sekarang sekalian semuanya dinolkan. Dan dengan cara begitu, maka pernyataan itu batal demi akal sehat. Pernyataan itu batal demi akal sehat. Yang terjadi begini, Bapak. Saya dari tadi bawa ini karena udah membayangkan ini, Pak. Ini adalah sebotol air mineral. Tapi Pak, yang terjadi di Jakarta, saya mengatakan ini air mineral. Tapi kalau ada 100 orang yang terus-menerus mengatakan ini adalah air soda, ini adalah air soda, maka terciptalah persepsi ini air soda. Itu yang terjadi di Jakarta. Terus-menerus. Karena itu saya mengajak kepada semua, jangan menilai berdasarkan persepsi, tapi menilai berdasarkan kenyataan. Ada penciptaan persepsi yang sehingga muncul persepsi itu. Kenapa? Karena pilkada. Dalam pilkada selalu siapapun yang sedang bertarung pilkada, pendukungnya akan memberikan pujian kepada yang didukung dan akan mengirimkan persepsi yang negatif pada lawan. Pasti di mana-mana. Pasti. Dan itulah yang terjadi. Nah, sesudah ketika saya baru selesai pilkada, saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Dan saya tidak mau menjawab. Kenapa? Karena saya akan jawab bukan dengan pernyataan. Saya akan jawab dengan kenyataan. Karena begitu pakai kenyataan, dia akan bisa dipertanggungjawabkan. Dan begini, persepsi yang terbentuk oleh pernyataan itu lemah, tapi persepsi yang terbentuk oleh kenyataan itu kuat. Kenapa? Karena persepsi itu ditopang dengan kenyataan. Nah, hanya perlu waktu. Sekarang saya sudah bertugas 5 tahun. Jadi saya sering sampaikan, kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Anies, Bapak intoleran, Bapak ini baik, tolong tunjukkan buktinya. Karena saya sudah bekerja di Jakarta 5 tahun. Apakah 5 tahun di Jakarta intoleran? Apakah 5 tahun di Jakarta diskriminatif? Apakah 5 tahun di Jakarta menimbulkan kebijakan yang tidak bersahabat kepada siapapun? Kalau itu tidak ada, maka persepsi itu harus dikoreksi menggunakan kenyataan. Itu Pak, kira-kira Pak. Nah, dan karena ini digaungkan terus-menerus, maka usul saya jangan di counter, tapi berikan pertanyaan. Berikan pertanyaan. Karena kalau pertanyaan, yang harus memberikan buktinya bukan Pak Purba. Yang harus memberikan buktinya adalah yang bicara. Kita nggak usah kasih buktinya. Seperti tadi Pak Usiana, saya nggak mau ceritakan, biar yang menceritakan bukti-buktinya itu tadi yang diceritakan oleh Pak Selwa,
yang diceritakan oleh tadi Pak Indra, itu kan bukti-bukti saja. Biarkan mereka bercerita. Itulah yang terjadi di Jakarta. Nah, kami mempercayai bahwa bila kita memproyeksi perilaku seseorang di masa depan, maka lihatlah perilaku di masa lalu. Itu yang kami tawarkan. Kalau mau memproyeksikan bagaimana Indonesia ke depan, maka gunakan apa yang sudah dikerjakan selama ini di tempat yang dia pernah bertugas. Jadi Bapak Ibu nanti akan menakar. Ada banyak orang yang disebut sebagai calon presiden, bukan? Lihatlah yang dikerjakan kemarin untuk bisa melihat apa yang dikerjakan besok. Itu psychology 101. The best predictor of future behavior is your past behavior. Itu prediktornya. Karena itu saya sering sampaikan, visi misi itu karangan. Kalau track record itu kenyataan. Itu kenyataan. Nah, Pak Purba, ini PR yang tidak ringan Pak Purba. Saya harus akui, ini tidak ringan. Ini harus ada effort. Karena itu saya mengajak kepada semuanya yang mau membantu sama-sama. Mari kita persatukan. Karena perbedaan yang muncul bukan perbedaan akibat kenyataan, tapi perbedaan akibat produksi berita-berita yang banyak berisi dengan kebohongan. Itu yang membahayakan. Nah, itu di counternya dengan kenyataan. Bahkan hari-hari ini kemarin kita menyaksikan, bukan? Ada rekaman-rekaman yang beredar seperti itu. Ini tidak sehat. Dan mari kita justru bangun perasaan persatuan itu dengan melihat apa yang sudah dikerjakan untuk membangun persatuan. Nanti Bapak sekalian, kami percaya bahwa pada ujungnya rakyat Indonesia adalah orang-orang yang terbuka pikirannya. Rakyat Indonesia itu orang yang mau melihat kenyataan, karena Indonesia terbukti selalu terbuka pikirannya. Jadi ke depan juga insya Allah bisa begitu. Terima kasih Pak Purba atas pertanyaan. Baik Bapak sekalian, sudah cukup panjang dialog kita pada malam hari ini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pandangan. Dan saya mengajak kepada semua untuk melihat Indonesia ke depan dengan optimisme. Kami mempercayai bahwa persatuan Indonesia ini dijaga dengan menghadirkan perasaan keadilan. Kami coba jalankan di Jakarta. Memberikan perasaan adil. Bukan hanya antar suku, antar agama, tapi antar wilayah, antar strata sosial ekonomi. Terakhir sebagai ilustrasi Bapak sekalian, saya beri contoh aja. Kota Jakarta itu kota yang harga tanahnya naik terus Bapak sekalian. PBB Jakarta itu PBB naik terus, NJOP-nya naik terus. Saya ketika mulai masuk bertugas di Jakarta, saya lihat tidak pernah itu soal NJOP itu menjadi pembicaraan publik. Padahal NJOP kita itu naiknya luar biasa. Pernah NJOP di Jakarta itu naiknya 500%. PBB naik 5 kali lipat. Bapak Ibu bayangkan, kalau PBB naik 5 kali lipat, apa artinya itu? Artinya, yang sosioekonomi di bawah siap-siap untuk keluar dari kota ini. Jadi kota ini akan diisi oleh mereka yang berada di atas. Yang di bawah itu kebijakan PBB itu adalah cara sopan untuk mengosongkan kota dari mereka yang tak berpunya. Cara sopan dengan cara PBB naikin terus. Terus kata pemerintah, saya kumpulkan jajaran, kenapa ini naikkan PBB? Ya, meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau rumah itu dipajakin tinggi, sementara rumah tidak menghasilkan nilai tambah, dan rumah itu kebutuhan hak asasi manusia, tempat tinggal itu hak asasi manusia, maka di Jakarta ini kami ubah kebijakan. Sejak 2018 tidak pernah ada kenaikan PBB di Jakarta. Yang kedua, prosesnya baru mulai jalan, kena pandemi. Tapi kita sudah kemudian jalankan di tahun 2000. Apa itu? Nomor satu, semua orang berjasa di Jakarta tidak kena PBB. Nol PBB-nya. Siapa yang berjasa itu? Para pejuang kemerdekaan, para veteran, para pensiunan ASN maupun purnawirawan. Di Jakarta nol PBB. Semua orang yang berjasa untuk Republik,
Semua orang berjasa. Semua yang pernah dapat bintang, semua yang pernah dapat penghargaan pahlawan dan anak turunannya yang tinggal di rumah yang sama, maka dia tidak dikenai PBB. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bayangkan. Muhammad Hatta kurang apa jasanya, Bapak Ibu? Bung Hatta kurang apa jasanya? Rumahnya di jalan di Ponegoro, pajaknya nggak gila-gila tingginya. Bayangkan, anak cucunya harus menanggung pajak yang luar biasa mahal untuk rumah dari ayahnya yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Saya beri ilustrasi, Gubernur Jakarta namanya Ali Sadikin. Rumahnya itu masih ada di Menteng. Pajaknya setahun 180 juta. Jadi waktu saya bilang pajak itu bukan pajak kecek-kecek itu. 180 juta pajaknya. Setahun. Ngumpulin pajak, ngumpulin uangnya anak-anaknya. Kenapa? Untuk bayar pajak. Mereka malu untuk minta keringanan. Nggak mau mereka keringanan. Bayar